Orang pinter loh ini. Pinter loh. Makanya orang pinter itu nggak mesti jujur. Ngandalin pinter doang, nipu. Ngandalin pinter doang, ngerampok uang rakyat. Ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap akal sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan kalaupun ada yang sakit dari kalian, mudah-mudahan jadi sakit menghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gua kali ini tadi ya baru naik berita kita tentang Jaksa Agung heran ada pihak swasta yang gua duga itu adalah kadrun radikal intoleran mengusung khilafah. Namanya itu Lin Chiwei. Ya, dia termasuk pihak swasta yang ikut rapat-rapat di Kementerian Perdagangan. Ya, kalau dari namanya aja memang cocok dia di mafia minyak goreng itu. Dengan Lin Chiwei, Li Chin Wei gitu. Licin dia gitu kan ya. Tapi dia linci. Makanya dia akhirnya kan nggak licin-licin banget tanggap. Ya. Ini Lin Chiwei ini ternyata tadi pagi kita ngeliat ada profilnya guys. Nih. Kita lihat. Siapa Lin Chiwei? Relawan Jokowi yang kini jadi tersangka mafia minyak goreng baru. Ada nama relawan Jokowi yang kini jadi tersangka mafia minyak goreng baru. Pantas saja ya kita kalau ngeritik Pak Jokowi banyak yang wow begitu ya. Jadi kalau kita ngeritik Pak Jokowi ya. Ini mukanya kadrun radikal intoleran banget ini namanya nih. Wah, kadrun lu. Ontayaman lu. Baca dulu beritanya guys. Aduh. Dilansir oleh suara.com Rabu 18 Mei 2022. Kejaksaan Agung telah menetapkan Lin Chiwei sebagai tersangka mafia minyak goreng baru dalam kasus tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor minyak goreng atau crude palm oil CPO. Lantas, siapa Lin Chiwei, tersangka baru kasus korupsi CPO yang menggegerkan publik ini? Simak ulasannya berikut ini. Menurut saya, kalau dari namanya licin, dia memang cocok itu dia di minyak goreng. Licin woi, tapi dia linci woi. Jadi nggak licin akhirnya dia linci. Menurut gue dia adalah kadrun banget, intoleran, kayaknya pengusung khilafah dia. Tukang bikin gaduh bangsa. Sabar ya guys. Lin Chiwei diduga bersekongkol dengan tersangka utama yakni Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indra Sari Wisnu Wardana. Penetapan tersangka atas Lin Chiwei ini berdasarkan surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor PRIN 26-FD-2-FD-2-05-2022 tanggal 17 Mei 2022 dan surat penetapan tersangka Pitsus 18 nomor TAP 22-FD-2-05-2022 tanggal 17 Mei. Simak berikut profil lengkap untuk mengungkap siapa Lin Chiwei. Oh ya. Jadi dia ditetapkan tersangka kembali lagi oleh kejaksaan. Iya, memang minyak goreng ini
Memang mengherankan kenapa yang menetapkan tersangka itu adalah kejaksaan. Bareskrim kemana Bareskrim? Dan mestinya ini tugas Bareskrim. Masa Bareskrim nggak tahu tentang ada mafia minyak goreng? Ya, kan waktu 8 DPR itu, ini si orang Menteri Perdagangannya itu kan ngebisikin Menteri Perdagangan tuh. Itu kelihatan loh di video itu. Terus nggak lama Menteri Perdagangan bilang akan ada tersangka yang ditetapkan oleh Bareskrim. Ternyata hari Senin itu yang ditetapkan tersangka yang bisikin, guys. Dan itu yang menetapkan kejaksaan. Bareskrim kemana? Jangan. Iya, masa Bareskrim nggak tahu sih? Tahu lah ya. Tahu dong, tersangka. Masa, ya udahlah. Biasanya kejaksaan itu menerima berkas dari Bareskrim gitu, dari polisi. Biasanya. Ya kan? Kalau persidangan yang lain, kalau ustadz cepat Bareskrim ya. Siapa Lin Chiwe? Dilansir dari laman ensiklopedia Universitas Tekom Pusat, Lin Chiwe merupakan seorang ekonom terkemuka Indonesia yang memulai karirnya sebagai analisis keuangan seperti WIK, Deutsche Bank Group, dan Societe Generale. Lin Chiwe lahir di Bandung pada 1 Desember 1968. Kini berusia 53 tahun. Di Bandung dia. Ia dikenal dalam membongkar skandal Bank Lipo yang membuatnya berurusan dengan pengadilan dan dituntut sebesar 103 miliar oleh Lipo Group. Kasus ini membawa Lin Chiwe mendapatkan penghargaan Tashrif Award dari Aliansi Jurnalis Independen AJI pada 2003. Berarti pernah canggih loh. Sampai sekarang sih canggih, licin weh. Selain itu, Lin Chiwe juga merupakan penerima penghargaan Indonesia Best Analysis dari Asia Money Magazine dan The Most Popular Analyst Award tahun 2002 dan 2004. Pada tahun 2005 hingga 2007, Lin Chiwe menjabat sebagai Presiden Direktur Dana Reksa. Pada tahun 2007-2008, Lin Chiwe menjabat sebagai CEO dari Putra Sampurna Foundation, yang merupakan yayasan yang bergerak di bidang pendidikan yang didirikan oleh Putra Sampurna. Lin Chiwe juga mendirikan perusahaan riset yang berfokus pada analisis kebijakan dan analisis industri independen Research Advisory Indonesia. Tak hanya berkarir di perusahaan swasta, Lin Chiwe juga berkecimpung di pemerintahan. Lin Chiwe pernah menjabat sebagai staf khusus Menteri Negara BUMN Sugiharto dan staf khusus Menko Perekonomian Abu Rizal Bakri. Orang pinter loh ini. Pinter loh. Makanya orang pinter itu nggak mesti jujur. Ngandalin pinter doang, nipu. Ngandalin pinter doang, ngerampok uang rakyat. Ngopi. Pada tahun 2014, Lin Chiwe menjadi policy advisor dari Menko Perekonomian Sofyan Jalil dan menjadi policy advisor Menteri PPN Bappenas dan Menteri ATR BPN dan policy advisor Menko Perekonomian Darmin Nasution. Posisi sebagai penasihat menteri tersebut masih berlangsung hingga sekarang. Memang dasar kadrun ya, bikin gaduh, ada pinter-pinter tapi nggak jujur. Ngomong apa sih lu, Beh? Udah lu paham aja. Kan sering yang paling bikin gaduh di Indonesia apa kalau bukan kadrun? Kadrun aja pokoknya ya. Dalam kontestasi Pilpres 2014, Lin Chiwe menyatakan dukungannya terhadap Jokowi yang kala itu berpasangan dengan Yusuf Kala. Dalam konferensi pers bertajuk Manifesto Rakyat yang Tak Berpartai, pada akhir 2014, Lin Chiwe menilai Jokowi sebagai orang yang tepat dalam menjadi pemimpin Indonesia. Ya enggak tahu katanya saya. Enggak nanya situ. Saya yakin memilih Jokowi karena lebih superior. Karena dalam penanganan pedagang kaki lima misalnya, Jokowi memutuskan untuk menata ketimbang menertibkan. Dia Jokowi cenderung memimpin bukan memerintah. Kemudian juga Jokowi itu sosok yang peduli. Lanjutnya, dan yang menilai adalah orang yang jadi tersangka. Di saat menilai, iya orang pinter ya pinter. Pinter tapi ngerampok. Lin Chiwe ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi JPO oleh Kejaksaan Agung. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Lin Chiwe ditahan selama 20 hari pertama sejak 17 Mei hingga 5 Juni 2022. Melalui perbuatannya, Lin Chiwe dikenakan pasal 2, junto pasal 3, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20
tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Itulah seputar informasi siapa Lin Ciwe, tersangka baru korupsi JPU yang telah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung. Licin weh. Jadi guys, kesimpulannya adalah kalau menurut netizen itu yang biasa ngejilat, ya, yang tukang bikin gaduh itu adalah kadrun, ontayaman, licin weh. Gua rasa dia kadrun cabang Solo. Makanya guys, hilangkan sudah istilah-istilah begitu. Sekarang ini nggak ada asing, nggak ada apa ya, nggak ada pribumi, non pri, nggak ada. Yang ada itu pengkhianat atau patriot, pembela rakyat atau pengkhianat rakyat. Yang kayak begitu tadi, walaupun pintar dia adalah pengkhianat rakyat. Yang kayak gitu tadi, pinternya, gelarnya, hebatnya, tapi perbuatannya menyengsarakan rakyat, itu namanya pengkhianat. Mau siapapun dia, mau apapun agamanya, mau apapun sukunya, pengkhianat ya pengkhianat. Demi Allah, lebih baik jadi pembangkang daripada jadi penjilat. Itu aja dari gue minta maaf kalau ada salah ya. Yang santuy-santuy guys, itu tadi ya. Ketemu di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santuy aja guys.